Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Ade Rahayu, biasa dipanggil Ete Marete Bararete di akuntansi. Nah, kali ini Ete mau menjelaskan tentang basic accounting. Nah, ilmu ini Ete dapat dari sebuah kursus yang Ete ikuti uh, dan dari lainnya lah, pokoknya di Oke. Okay. Kita izin share screen ya. Oke, Oke, kita akan membahas tentang kali ini kita akan membahas tentang basic accounting ya. Nah, oke. Di sini kayak ada sebuah penjelasan sedikit ya. Akuntansi adalah ilmu pengetahuan yang membahas mengenai pencatatan dan analisis transaksi yang terjadi pada suatu entitas bisnis dan bertujuan untuk memberikan informasi yang relevan bagi para stakeholder dalam mengambil suatu keputusan ya. Nah, kita lanjut. Di sini ada jenis-jenis accounting. Accounting itu ada dua, yaitu financial accounting atau akuntansi keuangan. Itu mengacu pada proses yang dilakukan untuk menghasilkan laporan keuangan ya. Nah, proses tersebut itu terdiri dari pencatatan, pengklasifikasian, dan peringkasan informasi keuangan perusahaan. Yang kedua itu ada managerial accounting atau akuntansi manajerial. Nah, mengacu pada informasi yang bersumber dari data yang telah dikumpulkan melalui proses akuntansi keuangan. Nah, managerial accounting ini memakainya untuk membandingkan hasil dengan anggaran dan menganalisis informasi tersebut untuk berbagai tujuan seperti pengambilan kebijakan, forecasting dan pengendalian, lalu sehingga hasil dari managerial accounting ini berguna bagi pihak internal manajemen ya. Oke, lanjut. Di sini ada the card of account ya, atau COA ya, COA. Nah, the card of account atau COA ini adalah daftar akun perusahaan yang digunakan dalam pencatatan transaksi akuntansi ya. Bentuk COA ini berupa kode numerik yang sudah diklasifikasikan berdasarkan jenisnya yang meliputi di sini ada aset ya. Aset itu adalah seluruh sumber daya yang dimiliki atau dikendalikan oleh perusahaan. Contohnya ada kas, ada piutang, ada tanah, ada kendaraan, dan bangunan. Nah, yang kedua ini ada liability ya, atau liabilitas. Nah, ini merupakan hak atau klaim atas aset yang dimiliki oleh kreditur yang mencerminkan utang perusahaan. Contohnya ada utang bank, utang sewa, dan penerbitan obligasi. Nah, yang ketiga ini ada ekuitas atau equity ya. Merupakan hak atau klaim atas aset yang dimiliki oleh pemilik perusahaan yang mencerminkan modal perusahaannya, contohnya modal pemilik dan price. Nah, yang keempat ini ada pendapatan atau revenue. Nah, ini merupakan arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal ya. Nah, entitas selama periode jika arus kas tersebut itu mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modalnya. Contohnya itu pendapatan sewa, pendapatan jasa, penjualan, dan pendapatan bunga. Nah, selanjutnya ada yang nomor 5 yaitu beban atau expense ya. Dari sini merupakan arus keluar atau berkurangnya aset atau terjadinya kewajiban yang menyebabkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut
pembagian kepada penanam modal. Nah, contohnya yaitu beban sewa, beban perlengkapan, dan beban gaji. Nah, yang keenam ini ada harga pokok ya, harga pokok atau cost of goods sold ya, sold. Ini merupakan jumlah biaya untuk membuat atau memproduksi barang dan jasa ya. Nah, selanjutnya ini ada debit kredit konsep ya. Debit kredit dalam akuntansi itu menunjukkan posisi dalam pencatatan transaksi. Nah, debit itu berada di sebelah kiri, sedangkan kredit itu berada di sebelah kanan. Nah, konsep ini itu berhubungan dengan saldo normal ya. Adalah sisi di mana akun bertambah sesuai dengan saldo normal masing-masing akun. Nah, berikut setelah ini ada tabelnya, tabel nomor akun dan saldo normal akun dalam pencatatan laporan keuangan. Di sini ada untuk nama akun untuk aktiva lancar yang terdiri dari ada kas, piutang, cadangan kerugian piutang, perlengkapan, persediaan barang, beban dibayar di muka, itu saldo normal akunnya ini ada beda-beda ya. Untuk kas itu saldo normal akunnya di debit. Piutang itu di debit, cadangan kerugian piutang itu di kredit, perlengkapan itu di debit, persediaan di debit, beban dibayar di muka juga di debit. Nah, untuk aktiva tetap ini juga di debit ya. Saldo normalnya ya, akumulasi penyusutan peralatan di kredit, tanah di debit, kendaraan di debit, akumulasi penyusutan kendaraan di kredit, mesin di debit, akumulasi penyusutan mesin di kredit. Nah, di sini ada juga aktiva tidak berwujud, contohnya seperti goodwill, merek ya, hak cipta, hak paten itu semuanya di debit. Untuk ada lagi kewajiban seperti hutang, sewa diterima di muka, pendapatan dibayar di muka itu di kredit, saldo normalnya ya. Nah, lalu di sini ada modal RAIF ya, itu di debit. Lalu ada pendapatan dagang dan penjualan ini di kredit, lalu ada retur penjualan itu di debit. Lalu ada beban segala jenis itu pasti di debit, HPP di debit, pembelian juga di debit, untuk retur pembelian itu di kredit. Nah, lalu di sini ada pendapatan lain-lainnya ya, seperti pendapatan bunga, pendapatan sewa, pendapatan dividen itu di kredit ya. Untuk mutasinya ini ada di sampingnya ya. Keterangan ya, debit di sini adalah entry akuntansi yang meningkatkan akun aset atau beban. Nah, mengurangi akun liabilitas atau ekuitas. Nah, kuncinya plus ini aset, beban itu min ya. Jadi liabilitas, ekuitas. Nah, untuk B itu kredit, B kredit, entry akuntansi yang meningkatkan akun liabilitas atau ekuitas, menurunkan akun aset atau beban. Kuncinya min aset, bebannya plus ya, liabilitas, ekuitas. Lalu di sini ada basic accounting equation. Ya, di sini rumusnya adalah aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Ya, aset itu terbagi berdasarkan dua jenis kepemilikan, yaitu ada liabilitas. Liabilitas itu yang dimiliki oleh kreditur dan mencerminkan utang
dan mencerminkan utang perusahaan. Contohnya utang kepada supplier atas pembelian persediaan. Lalu yang kedua itu ada ekuitas, di mana ekuitas ini dimiliki oleh pemilik perusahaan dan mencerminkan modal perusahaan, contohnya saham perusahaan. Lalu di sini ada hal yang perlu diperhatikan dalam persamaan dasar akuntansi ya. Nah, pertama yaitu sesuai dengan konsep, pastikan jumlah setiap transaksi yang dicatat menghasilkan aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas ya. Lalu yang kedua, menganalisis pengaruh dari sebuah transaksi apakah mengakibatkan kenaikan atau penurunan pada sisi aset, liabilitas dan ekuitas. Itulah sedikit ilmu mengenai basic accounting ya, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.